Pemirsa TV One di mana saja berada, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, para santri putra dan santri putri yang semuanya insya Allah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anugerahkan otak kepada kita, Allah anugerahkan tangan kepada kita, Allah berikan kaki kepada kita. Subhanallah. Persoalannya, ada nggak kesadaran dari kita? Kesadaran dari masing-masing person ini supaya kita betul-betul memutar otak, betul-betul bekerja keras. Karena sebenarnya bekerja keras untuk menghidupi satu orang saja itu pahalanya sama dengan menghidupi manusia sealam jagat raya. Waman akhyaha faka'annama akhyanna sajami'a. Dan barang siapa yang menghidupi satu orang, itu pahalanya sama dengan menghidupi manusia sealam jagat raya ini. Barang siapa yang mensejahterakan satu manusia, itu pahalanya faka'annama akhyanna sajami'a, sama dengan mensejahterakan manusia sealam jagat raya ini. Sahabat Nabi itu ada yang anaknya ratusan, bayangkan coba. Tetapi kemudian di Indonesia diatur ada keluarga berencana, bukan di jatah sekian, tidak, diatur. Supaya apa? Supaya anak-anak kita sejahtera. Dan untuk itu maka kita diperlukan pendidikan yang baik. Dan itu kewajiban pribadi masing-masing. Selain pribadi masing-masing berkewajiban, juga merupakan bagian kewajiban dari keluarga. Allah menyatakan dalam surat Al-Anfal ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Innallaha bikulli syai'in alim. Di dalam surat Al-Anfal ayat 45 ini Allah menyatakan ulul arham, keluarga yang berkaitan dengan hubungan sanak keluarga, satu dengan yang lain mempunyai kewajiban untuk saling tanggung renteng, mengangkat kemiskinan di antara keluarga. Karena itu kalau di Indonesia ini ada satu sistem pengentasan kemiskinan lewat program The Big Family. Setiap family berkewajiban untuk mengangkat keluarganya yang miskin. Misalnya saya punya keluarga 9 orang. Cari 9 orang itu yang miskin yang mana? Kalau yang miskin 2 dibagi 7 keluarga. Angkat mereka. Angkat mereka. Kalau saya punya keluarga 40 orang. 40 orang yang miskin 5, berarti 35. Yang 5 ditanggung 35. Supaya tertib, pemerintah berkewajiban. Untuk apa? Untuk supaya rakyat ini saling menolong antara satu dengan yang lain. Jadi pemerintah menjadi kapten kesebelasan. Dan ini punya kewajiban. Mengapa? Karena dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 mengatakan rakyat yang fakir dan miskin serta terlantar menjadi kewajiban negara. Itu artinya apa? Pemimpin negara berkewajiban minimal tahu siapa rakyat yang miskin, siapa rakyat fakir, kemudian memberikan solusi. Kalau seandainya pemerintah tidak punya kemampuan untuk itu, dimanage sedemikian rupa, diatur keluarganya. Lewat lurah-lurah, lewat camat-camat, daftar keluarganya. Satu kelurahan itu keluarga yang kaya berapa, yang miskin berapa. Selesai sebenarnya. Tapi persoalannya ada political will apa tidak. Jangan pemerintah hanya ngopeni pemilu melulu. Oh, ini rakyat yang miskin. Oh, rakyat yang fakir. Karena tujuannya pemerintah itu tasarruful imami manutun ala maslahatir ra'iyah. Pemerintah diadakan itu bukan untuk pemilu doang, tetapi untuk kemaslahatan rakyat. Dalam surat Az-Zariyat, ma'afa Allahu ala rasulihi lil mu'minina walidhil qurba wal yatama
wal masakini wabnis sabil. Innallaha bikulli syai'in alim. Apa saja ma'afa Allahu ala rasulihi lilladzina amanu walidhir kurba wal yatama wal masakini wabnis sabil kaila yakuna dawlatan bainal aghniya kaila yakuna dawlatan bainal aghniyai minkum. Artinya apa saja harta fek yang Allah berikan atas Rasul Allah untuk orang-orang yang beriman, untuk kerabat-kerabat, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, untuk ibnu sabil, orang-orang yang berkekurangan. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu perlu dibagi untuk mereka. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Supaya harta kekayaan itu jangan cuma berputar di sekitar orang kaya saja. Karena berbahaya. Mengapa? Akan menimbulkan kecemburuan sosial. Kalau menimbulkan kecemburuan sosial, yang miskin akan berontak. Kalau orang miskin yang berontak itu, yang banyak itu berontak, chaos negara ini. Na'udzubillahi min. Karena itu kita ingatkan kepada para pemimpin-pemimpin kita bahwa hendaknya pemimpin yang ada di Republik ini menyadari betul selain mengentaskan kemiskinan, memperdayakan kemiskinan kewajiban masing-masing pribadi rakyat Indonesia, juga keluarga, dan yang paling penting kewajiban bagi negara kita. Dan alhamdulillah salah satu solusi bagi owner Republik ini, di mana para ulama telah ikut terlibat dalam pasca kemerdekaan dulu, telah menyelenggarakan pendidikan yang sangat murah dalam rangka mengentaskan kemiskinan supaya semua rakyat bisa merasakan pendidikan di Indonesia ini. Amin. Yaitu lembaga pendidikan yang namanya Pondok Pesantren. Seperti pondok pesantren Darus, dan ada 34.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Alhamdulillahirabbil. Yang paling berbahaya bukan miskin materi, tapi miskin iman. Kelihatannya kaya materi tapi miskin iman. Sekali tampil dapat 50 juta sekali tampil. Cuma hehehe 50 juta. Ternyata pakai bajunya kurang bahannya. Di sini dipotong, di sini dipotong, di belakang dilubangin kayak sundel bolong.